Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan yang kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al farqu bainal mu'jizati wal karamah. Iku opo al farqu utawi bedone. Iku opo al farqu utawi bedone bainal mu'jizati ing dalam antarane mukjizat. Bainal mukjizati ing dalam antarane mukjizat wal karamati lan karamah. Wal karamati lan karamah. Apa perbedaan antara mukjizat dan karamah? Kemarin kita sudah dijelaskan tentang mukjizat, juga sedikit disinggung tentang sihir yang kebalikannya mukjizat. Yang jelas perbedaan yang mendasar, kalau mukjizat itu Allah berikan sesuatu kelebihan kepada Nabi, sedangkan karamah itu Allah berikan suatu kelebihan kepada para wali. Itu secara garis besarnya. Sedangkan mendetailnya apa yang membedakan di antara keduanya nanti kita akan bahas. Jawab al karamatu utawi karamah iku amrun perkara khariqun kang nulayani lil adati maring kebiasaan yadharu kang pertelo apa amrun pertelo ala yadil wali ing atase kekuasaane wali fahiya mongko utawi al karamah iku ghairu makrunatin ora kang den barengi bidakwan nubuwati kelawan ngaku-ngaku dadi nabi. Bidakwan nubuwati kelawan ngaku-ngaku dadi nabi pun. Jadi karamah, kalau kita ditanya karamah itu apa? Karamah itu adalah amrun khariqun lil adat, sesuatu yang berbeda dari kebiasaan manusia biasa. Sesuatu yang dianggap aneh kalau kita bahasakan secara ringkas, secara enak. Sesuatu yang dianggap aneh yang Allah berikan kepada yadil wali, yang Allah berikan kepada para wali, para aulia Allah, kekasih Allah. Jadi kalau seandainya ada kisah-kisah cerita dari para ulama yang terpercaya bahwa wali bisa melaksanakan sesuatu yang mungkin menurut kita aneh, itu adalah benar adanya. Kenapa? Karena para wali itu punya namanya karamah. Dan kita nggak boleh ingkar terhadap itu. Nggak boleh ingkar. Kenapa? Karena kepastiannya memang ada sesuatu kelebihan yang Allah berikan kepada aulia, kepada para wali Allah. Nah, cuma bedanya ini, fahiya ghairu makrunatin bid'awan nubuwah. Jadi karamah itu tidak dibarengi, tidak bersertaan dengan pengakuannya menjadi nabi. Berbeda dengan mukjizat. Kalau mukjizat itu Allah berikan kepada para nabi karena sebagai hujah, sebagai bukti bahwa ini adalah utusan, ini adalah nabi. Beda dengan wali. Maka kalau seandainya ada orang sakti, ya, orang yang bisa melakukan sesuatu yang kita anggap aneh kok ngaku nabi, itu berarti bohong sudah. Waalaikumsalam. Kenapa? Karena nabi itu tertutup dengan datangnya nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi nggak ada pengakuan menjadi nabi. Itu adalah karamah. Ada tak Ustadz selain nabi, selain wali kekasih Allah yang mempunyai sesuatu yang di luar dugaan kita atau yang aneh? Banyak. Makanya Allah itu memberikan mukjizat, memberikan karamah, yang satu lagi namanya istidraj.
Istidraj itu keluar biasaan yang Allah berikan kepada orang-orang kafir, orang-orang non muslim, orang-orang musyrik. Dia hebat secara kelihatan oleh kita melakukan sesuatu yang aneh, ada namanya istidraj, tujuannya untuk mencobai. Bon, bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal mukjizatu, anapun utawi mukjizat, iku fa innaha, mongko teman setune mukjizat iku fa innaha, mongko teman setune mukjizat iku takunu ono apa mukjizat, iku takunu ono apa mukjizat, ono iku makrunatan den barengaken, makrunatan den barengaken bidakwan nubuwati kelawan ngaku-ngaku dadi nabi, bidakwan nubuwati kelawan ngaku-ngaku dadi nabi. Tuh. Jadi kalau mukjizat sesuatu yang dianggap khariqun lil adat, sesuatu yang di luar kebiasaan manusia, akan tetapi yang diberikan itu adalah orang yang menjadi nabi. Itu perbedaannya. Kalau kita ambil kesimpulannya, kalau mukjizat itu buat nabi, kalau karomah itu buat wali. Keistimewaan yang Allah berikan kepada wali dan kepada nabi. Ngoten nggih? Sekarang siapa itu wali? Ada yang tahu wali itu siapa? Ustaz Sidik, siapa bilang Ustaz Sidik tadi? Siapa itu wali? Nah, wali itu banyak tadi Ustaz bilang, ada wali murid ya kan? Ada wali santri. Apa lagi? Wali nikah. Wali kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa itu wali? Wal waliyu utawi kang aran wali, wal waliyu utawi kang aran wali, huwa ya wali iku al arifu, iku al arifu wong kang ma'rifat, wong kang ma'rifat billahi kelawan Gusti Allah taala hale maulur sapa Allah, taala hale maulur sapa Allah, wasifatilan pira-pira sifate Allah, wasifatilan pira-pira sifate Allah, hasbama kelawan milang-milang perkara, asbama kelawan milang-milang perkara, milang-milang perkara yumkinu kang kongang apa mak, yumkinu kang kongang utawa kang mungkin apa mak, al muwadzibu tur kang ngelanggengi, al muwadzibu tur kang ngelanggengi alat taati ing atase taat maring Allah, ala taati ing atase taat maring Allah, al mujtanibu tur kang ngedoi, menjauhi lil maasi maring pira-pira maksiat, lil maasi maring pira-pira maksiat, wasaiatilan pira-pira Allah, wasaiatilan pira-pira Allah, wal mu'ridulan kang mengo, wal mu'ridulan kang mengo anil inhimaki saking kasemsem tergoda, anil inhimaki saking kasemsem fil ladzati ing dalam pira-pira keenaan dunya, fil ladzati ing dalam pira-pira keenaan dunya, wasyahawatilan pira-pira nafsu, wasyahawatilan pira-pira nafsu pun. Jadi wali itu adalah al-arif billah wasifati. Yang pertama, syarat menjadi wali itu adalah orang yang mempunyai ma'rifat billah wasifati, orang yang mengetahui, orang yang memahami terhadap wujud Allah dan terhadap sifat-sifatnya. Bukan hanya sifat wujud, kidambako, bukan hanya itu, tapi
memaknai sifat itu dengan sebenar-benarnya, itu wali. Makanya wali itu punya prinsip man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui jati dirinya, maka dia akan tahu hakikatnya zat Allah. Itu yang akhirnya digunakan oleh orang awam, orang yang bukan wali, karena itu ilmunya wali. Digunakan oleh orang awam, digunakan oleh orang yang bukan wali menjadi sesat. Seperti halnya ajarannya Syekh Siti Jenar. Ajarannya benar, Syekh Siti Jenar benar. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nama ajarannya Manunggaling Gusti. Tuhan itu bersemayam di hatiku. Yang benar, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, di dalam hati ada Allah. Allah itu selalu ingat. Itu Manunggaling Gusti. Tapi karena disalahgunakan oleh orang-orang yang awam, orang-orang yang tidak mengerti, dianggap bahwa Syekh Siti Jenar mengaku sebagai Tuhan. Karena yang melihat, yang menilai adalah orang awam. Padahal itu merupakan syarat daripada menjadi wali. Apa syarat pertama tadi? Al-ma'rifat billah wa sifatillah. Jadi makrifat, mengetahui terhadap Allah, zat Allah, dan juga sifat Allah. Wujud itu maksudnya wujud seperti apa? Bako maksudnya bako itu seperti apa? Haya maksudnya haya itu seperti apa? Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, al-muwadzibu ala ta'at, yang selalu berbuat taat. Yang selalu berbuat yang istilahnya konotasinya adalah beribadah. Menjalankan perintah Allah. Itu wali. Yang kedua, yang ketiga, al-mujtanibu lil ma'asi was sayyi'at. Selalu menjauhi dari maksiat dan juga dari sebuah kejelekan. Selanjutnya syarat jadi wali itu wal mu'ridu anil inhimaki fil ladzati wasyahawati. Ini yang berat ini. Wali itu berpaling terhadap sesuatu yang berpotensi keluarnya dari hawa nafsu. Wali itu meninggalkan sesuatu ladzatud dunya, sesuatu kesenangan yang ada di dunia. Jadi ini berat sekali. Wali itu dengan sengaja dia memalingkan dirinya dari kehidupan dunia. Akhirnya ya ke hutan, beribadah kepada Allah dengan penuh khusyuk, itu wali. Dan yang mengetahui wali itu adalah wali. La ya'riful wali ilal wali. Tidak akan bisa mengetahui seseorang menjadi wali kecuali orang itu adalah wali. Nah, karena kita bukan wali, kita nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Waduhurul karomati utawi pertelone karomah. Waduhurul karomati utawi pertelone karomah ala yadihi ingatase kekuasaane wali. Ala yadihi ingatase kekuasaane wali. Iku ikramun mulyaaken lahu maring wali min rabbi saking pangerane wali wa isyaratun lan awe isyarah liqabulihi maring den trimone wali indahu ing dalam ngersane Allah wa qurbihi lan parke wali ing Allah wa qurbilan
para kewaliin Allah. Wahia utawi karomah, wahia utawi karomah iku kal mukjizati kaya mukjizat, iku kal mukjizati kaya mukjizat linabi kedue Nabi Muhammad linabi kedue nabi, linabi kedue nabi alladzi kang yakunu kang ono, alladzi kang yakunu kang ono iku min ummati kang tetep saking, iku min ummati kang tetep saking pira-pira umate nabi, min ummati iku min ummati kang tetep saking iku min ummati kang tetep saking umate Kanjeng Nabi. Apa zalikal waliyu mangkono wali, apa zalikal waliyu mangkono wali. Sekarang pertanyaannya, kenapa wali itu diberikan oleh Allah berupa keistimewaan yang orang lain tidak bisa lakukan? Ternyata Allah memberikan karomah kepada wali itu adalah ikraman lahu min rabbi. Yang pertama, sebuah penghargaan, kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya yang takwa, hambanya yang memang taqarrub, yang memang benar-benar wali, dijadikan sebuah kemuliaan. Dan yang kedua, wa isyaratun liqabulihi indahu wa qurbihi, sebagai titel, sebagai cap bahwa kewaliannya itu memang benar-benar wali, bukan wali palsu, bahasanya begitu. Jadi fungsi daripada Allah menciptakan karomah kepada para wali itu yang pertama adalah ikraman lahu, sebagai bentuk memuliakan kepada wali karena sudah beribadah kepada Allah, takwa dengan sebenar-benarnya. Yang kedua adalah isyaratun, sebagai isyarat, sebagai pertanda bahwa kewaliannya diterima, bahwa taqarrubnya kepada Allah telah diterima. Itu kalau ditanya kenapa Allah memberikan atau menciptakan, menganugerahi karomah kepada wali. Nah, karomah itu kal mukjizati lin nabi. Jadi istilahnya karomah itu ibaratnya seperti halnya mukjizat yang Allah berikan kepada nabi. Cuma bedanya tadi, kalau nabi itu merupakan sebuah keistimewaan yang diberikan kepada nabi dengan misi mengaku atau misi menjadi utusan Allah, menjadi nabiullah. Sedangkan karomah tidak. Wahia kal mukjizati lin nabi alladzi yakunu min ummatihi dzalikal waliyyu. Jadi seperti halnya mukjizat yang Allah berikan kepada nabi, karena ya wali itu termasuk daripada umat dari nabi. Ya kita ini kan umatnya nabi, cuma kita bukan wali. Ya wali lah, wali murid, wali kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa idil waliyu krono utawi wali? Idil waliyu krono utawi wali iku layakunu ora ono apa wali. Iku layakunu ora ono sapa wali. Iku layakunu ora ono sapa wali. Ora ono iku walian dadi wali. Lire. Iku walian dadi wali hatta yakunu sehingga ono sapa wali. Hatta yakunu sehingga ono sapa wali. Ono iku mukirron wong kang ngakoni, ono iku mukirron wong kang ngakoni birisalati rasulihi kelawan kautuse rasule Allah, kelawan kautuse rasule Allah. Wa mud'inan lan wong kang tunduk patuh. Wa mud'inan lan wong kang tunduk utawa patuh li awamiri maring pira-pira perintahe Allah, li awamirihi maring pira-pira perintahe Allah. Ghayatal id'ani kelawan apa jenenge, kelawan poe sangat mentok pol, kelawan poe tunduk, kelawan poe tunduk sangat patuh gitu.
sehingga wala wida'a lan lamun ngaku-ngaku sapa wali, lamun ngaku-ngaku sapa wali al istiqlala ing deweni, al istiqlala ing deweni binafsi kelawan awak dewene wali, binafsi kelawan awak dewene wali, walam yutabi'u lan ora manut sapa wali, ora manut sapa wali, wali ora manut rasulahu ing utusane Allah. Lam yadhal mengkora pertelo, lam yadhal mengkora pertelo ala yadaihi ingatase kekuasaane wali, ala yadaihi ingatase kekuasaane wali opal karomatu karomah, opo al karomatu karomah. Walam yakun lan ora ono sapa wali, walam yakun lan ora ono sapa wali, ora ono iku walian ya kekasih, ora ono iku walian kekasih lirrahmani kedue Allah kang moho welas, lirrahmani kedue Allah kang moho melas. Bali yakunu bali ono sapa wali, bali yakunu bali ono sapa wali, ono iku aduan dadi musuh iku aduan dadi musuh lahu maring Allah, lahu maring Allah. Wawalian lan dadi kekasih li syaitoni kedue syaiton, wawalian lan dadi kekasih li syaitoni kedue syaitan. Kama yusiru kaya oleh awi isyarah, kama yusiru kaya oleh awi isyarah lidzalika maring mangkono-mangkono, lidzalika maring mangkono-mangkono, walam yutabi rasulahu ila akhirihi, lidzalika maring mangkono-mangkono walam yutabi rasulahu ila akhirihi. Apa sing isyarah, apa qauluhu dawe Allah taala ale maha luhur sapa Allah taala ale maha luhur sapa Allah khitaban hale ngitobi, khitaban hale ngitobi dinabiyina maring nabi kita, dinabiyina maring nabi kita, dinabiyina maring nabi kita alaihi salatu wassalam. Fi haqi aqwamin maring fi haqi aqwamin ing dalam pira-pira hake pira-pira kaum fi haqi aqwamin ing dalam hake pira-pira kaum za'amu kang padha nyono sapa kaum annaum ing temen setune kaum iku yuhibbuna padha demen sapa kaum, padha demen sapa kaum Allah ing Gusti Allah rupane dawuh kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, maknane kul ngucap sira Muhammad, kul ngucap sira Muhammad ing kuntum lamun ana sira kabeh ku tuhibbuna padha demen sapa sira kabeh, padha demen sapa sira kabeh demen Allah ing Gusti Allah, Allah ing Gusti Allah, fattabi'uni mongko manut sira kabeh ni ing ingsun, fattabi'uni mongko manut sira kabeh ni ingsun, yuhibbukum mongko bakal demen, mongko bakal demen kum ing sira kabeh, mongko bakal demen kum ing sira kabeh sapa sing demen sapa Allahu Gusti Allah, sapa Allahu Gusti Allah, sapa Allahu Gusti Allah. Wa yaghfir lan bakal ngapura sapa Allah, wa yaghfir lan bakal ngapura sapa Allah lakum maring sira kabeh, lakum maring sira kabeh ngapura dzunubakum ing pira-pira dosane sira kabeh, dzunubakum ing pira-pira dosane sira kabeh. Wallahu utawi Gusti Allah, wallahu utawi Gusti Allah iku ghafurun zat kang akeh ngapurane, iku ghafurun zat kang akeh ngapurane, rahimun tur kang akeh welase, rahimun tur kang akeh welase. Kul ngucap sira Muhammad, kul ngucap sira Muhammad atiu anuto sira kabeh, to ato sira kabeh, to anuto sira kabeh, anuto Allah ing Gusti Allah wa rasulah lan ing utusane Allah,
war rasulalan ing utusane Allah. Fa in tawallau mongko lamun padha mengo sapa kufar, padha mengo berpaling berkhianat sapa kufar wong kafir. Fa innallaha mongko temen satune Gusti Allah, fa innallaha mongko temen satune Gusti Allah iku la yuhibbu ora demen sapa Allah, iku la yuhibbu ora demen sapa Allah, Allah ora demen al kafirina ing pira-pira wong kafir, al kafirina ing pira-pira wong kafir pun. Bismillahirrahmanirrahim. Walau da'a al istiqlala binafsihi, kalau seandainya ada orang yang menganggap dirinya wali, maaf, wali itu gelar yang diberikan oleh Allah kepada hambanya dengan penilaian dari hamba lain, itu wali. Artinya wali itu bukan timbul karena dia mendeklarasikan diri sebagai wali, nggak ada. Makanya di sini dikatakan walau dawa istiqlalan bi nafsihi wa lam tabi rasulahu, kalau seandainya dia mengaku dirinya jadi wali sedangkan dia tidak taat, tidak mematuhi perintah-perintah dari nabinya, dari Rasul Allah, maka lam tadhar ala yadayhi al karamah, dia tidak akan mungkin mempunyai karomah. Makanya karomah itu menjadi satu pertanda bahwa dia wali. Sehingga ketika ada seseorang yang mempunyai kehebatan, yang mempunyai keanehan, tapi dia tidak taat kepada Allah, dia tidak taat kepada Rasul Allah, itu bukan wali. Itu bukan wali, itu namanya istidraj. Kenapa? Karena ini walam yakun waliyan lirrahman bal yakunu aduwan lahu wa waliyan lisyaiton. Artinya kalau seandainya dia mengaku dengan sendirinya menjadi wali, tapi dia tidak taat kepada Nabi, dia tidak taat kepada Allah, dia bukan menjadi kekasih Allah, akan tapi menjadi musuhnya Allah dan juga menjadi kekasihnya syaitan. Kenapa? Karena yang dia ikuti, yang dia kerjakan adalah bisikan-bisikan dari setan. Sehingga waliyan li syaitan, kekasihnya setan. Seperti halnya firman Allah tadi yang dibacakan, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau memang benar-benar taat kepada Allah, cinta kepada Allah, maka kata Allah, taatlah kepada Nabi Muhammad atau taatlah kepada Rasul Allah, utusan Allah. Kenapa? Karena Rasul Allah, utusan Allah itu merupakan seseorang yang dipercayai oleh Allah membawa amanat-amanat yang disampaikan oleh Allah kepada umat. Gitu ya. Bun. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Berkata ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.